ba'du ibtum wa taba mamsakum wa tabawwa'tum minal jannati manzilah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah dalam kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita semua. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengajian kita pada hari ini setelah kita membahas tentang salat sunnah, yaitu salat witir, kemudian salat tahajud dan juga salat duha, maka pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas tentang salat berjamaah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jama'ati ta'dilu 25 min salatil fadhi." Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri sebanyak 25, ya, 25. Jadi ada beberapa riwayat, Pak. Ada riwayat yang pertama mengatakan 27 darajah. Ada mengatakan khamsan wa ishrina darajah. Ada mengatakan 25 derajat lebih utama. Tapi pada hakikatnya hadis itu adalah anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita kalau sholat itu berjamaah. Karena sholat berjamaah ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Dalam banyak hadis disebutkan keutamaannya, diantaranya adalah hadis Salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih afdal daripada salat sendiri dengan 27 kali lipat. Jadi ada 27 kali lipat, ada 25 darajah, ya, seperti itu. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita perbedaan antara salat berjamaah dengan salat sendirian. Dan bahwa salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri dengan 27 darajah. Maksudnya apa? Pahala, ya, orang yang salatnya berjamaah, ya, pahalanya melebihi 27 kali lipat daripada orang yang salat sendiri. Subhanallah itu. Ya. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang ada perbedaan riwayat. Kalau di dalam kitab Bulughul Maram itu ada 3 riwayat. Yang pertama riwayat muttafaq alaih 27 darajah. Riwayat yang kedua adalah 25 darajah. 25 darajah. Ada pula 27 kali lipat. Kalau tadi darajah, kalau ini lipat. 27 kali lipat, kelipatan. Jadi kelipatan. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbedaan antara 25 sama 27 itu tidak ada masalah. Kenapa tidak ada masalah? Seperti begini. Apabila kita mengatakan sesuatu kepada orang, jika engkau menemukan barang ini, nanti kamu akan saya kasih 27 juta. Ya kan? Dalam kesempatan lain kita bilang, nanti kamu saya kasih 25 juta.
Pertama kita bilang, nanti saya kasih kamu 25 juta. Kedua kali kita bilang, nanti saya kasih kamu 27 juta. Maka dalam hal itu nggak ada pertentangan. Ya, nanti kalau barang itu ditemukan, maka yang memberi ya berhak memberikan 27, berhak juga dia memberikan 25. Nah itu. Jadi tidak ada perbedaan antara dua hal tersebut. Ada juga yang menafsirkan jamaah sekalian, ada yang sholat berjamaahnya dapat 27, ada pula yang sholat berjamaahnya dapat 25. Jadi tergantung kekhusyuannya. Ya, tergantung bagaimana dia dalam beribadah tadi, apakah dilakukan dengan tulus, dengan ikhlas, dan dengan sebaik-baiknya. Jadi itu yang faktor yang lain yang menentukan apakah dia sholatnya itu sempurna, khusyuknya, dan juga sempurna yang lainnya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi, kalau 27 itu untuk sholat jahar. Untuk sholat jahar itu apa? Maghrib, Isya, sama satu lagi subuh. Kalau itu 27. Kalau sholat sir 25. Nah, itu juga ada yang mengatakan seperti itu perbedaannya. Jadi tidak ada permasalahan apabila seperti itu. Kalau Imam Nawawi mengatakan untuk menggabungkan dua riwayat tadi, pertama kata beliau seperti ini. La munafah fadikrul qalil la yampi al-katsir. Kalau disebutkan yang sedikit, maka tidak menafikan yang banyak. Nanti kamu saya kasih 25. Ya. Apakah berarti kalau saya mau ngasih 27 nggak boleh? Ya kan? Ini misalnya. Nah, kalau kamu nanti lulus, saya kasih kamu 25 juta, gitu ya. Terus ketika dia lulus, kita kasih dia 27 juta, boleh nggak? Hah? Boleh, ya itu. Jadi nggak ada masalah antara 27 sama 25. Atau boleh jadi begini. Pertama Nabi bilang 25. Sudah. Kemudian dapat wahyu lagi Nabi bahwa pahala sholat berjamaah itu bukan 20 bukan lagi 25, tapi dinaikkan jadi berapa? Jadi 27. Nah, itu juga bisa seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga seperti yang kita katakan tadi, kalau saya katakan kalau kamu dapatkan barang ini saya kasih kamu 25, ya, kemudian kita bilang juga 27, tidak ada masalah. Yang menyebutkan itu adalah Imam Nawawi dalam kitabnya. Nah, jadi jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi dikatakan salatul fadhi. Di dalam riwayat yang lain salatul fardi. Ya, fadhi itu artinya adalah fadhi diambil dari kata fadzun. Misalnya begini. Syairun adibun fadzun. Penyair yang langka, cuma dia sendiri. Jadi orang kalau sholat sendiri itu namanya sholatul fadhi. Sholatnya sendirian, maka pahalanya sedikit ketimbang sholatnya secara berjamaah. Nah, kalau begitu hadis yang tadi
bahwa hadis tersebut menjelaskan keutamaan dan fadilah daripada sholat berjamaah. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, bahwa hadis itu juga menjelaskan bahwa sholat orang yang sendiri, baik di rumahnya, ataupun di warungnya, ataupun di kantornya, ataupun di ruangan kerjanya, tetap sholatnya apa? Sah. Dari mana diambil bahwa sholatnya sah? Karena kata Nabi, sholatul fardhi afdalu. Ya, afdalu. Kata-kata afdalu itu artinya apa? Lebih afdal. Kalau dikatakan lebih afdal, berarti yang sholat sendirian, ya, utama. Tapi kalau sholat berjamaah lebih utama. Jadi ini perbedaannya antara utama dan lebih utama. Ya, seperti itu. Jadi kalau berdasar, inilah dalil yang diambil oleh mazhab Syafi'i bahwa sholat berjamaah itu hukumnya tidak wajib. Ya, tapi kalau dalam mazhab Hambali, sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu hadis ini yang sangat tegas, yang sangat luar biasa. Nabi SAW mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin." Ya, laqad hamamtu an amura bihatabin. Demi jiwaku berada di dalam genggamannya. Sesungguhnya saya sudah bertekad, kata Nabi SAW, untuk menyuruh orang mengumpulkan kayu bakar. Mengumpulkan kayu bakar. Lalu kata Nabi SAW, aku perintahkan seseorang untuk menggantikan aku mengimami sholat. Kemudian aku akan pergi ke rumah-rumah orang-orang yang tidak datang sholat berjamaah, ya, maka aku akan bakar rumah mereka. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, jadi ini hadis luar biasa. Ya, begitu dahsyatnya ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang tidak sholat berjamaah ataupun menyepelekan sholat berjamaah. Jadi ini hadis peringatan yang sangat tegas dan ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang tidak datang sholat berjamaah tanpa ada udzur syar'i. Tanpa ada alasan syar'i. Alasan itu apa? Hujan lebat, sakit, apalagi? Iya, keamanan ataupun sedang dalam keadaan musafir. Nah, kalau tidak ada itu, orangnya tidak sakit, kemudian tidak ada gangguan keamanan, kemudian tidak juga sedang musafir, maka kalau berdasarkan hadis ini masuk dalam kategori yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi, law ya'lamu ahaduhum annahu yajidu arqan saminan aw mirmataini hasanataini la syahidal isya." Seandainya salah seorang dari mereka yang tidak datang sholat berjamaah, ya, bahwa siapa yang datang sholat berjamaah akan mendapatkan, ya, akan mendapatkan apa? Mendapatkan daging, daging kambing, ya. Maka aumir mata ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
ataupun daging apa? Daging sapi, ya, niscaya dia akan datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Jadi ini adalah sindiran yang luar biasa. Kata Nabi SAW, seandainya orang yang tidak datang sholat berjamaah itu tahu di masjid ada pembagian daging, ya, pembagian daging, dagingnya itu Pak bukan daging yang mahal. Dagingnya itu adalah tulang, yang di tulang itu ada daging-daging yang nempel. Masing-masing dapat 1 kilo itu. Niscaya orangnya akan datang ke masjid demi mendapatkan apa? Tulang yang berisi daging tadi. Atau kan kata Nabi SAW, au mirmataini. Mirmatani itu yaitu ini ada kaki kambing, Pak. Kaki kambing itu yang bagian kukunya, ya kan? Kalau itu dibersihkan nanti ada tulang kan? Nah, itu pun kalau andai kata itu yang akan dibagikan di masjid, niscaya mereka itu akan datang ke masjid. Tapi pertanyaannya adalah kenapa mereka tidak datang ke masjid? Padahal pahala sholat berjamaah itu berapa? 27 kali, ya, lipat daripada sholat sendirian di rumah. Jadi itu adalah menunjukkan bahwa mereka punya obsesi yang duniawi, punya obsesi yang sangat rendah. Seleranya selera rendahan. Orang yang tidak datang sholat berjamaah itu seleranya selera orang rendahan. Nah, seperti itu. Jadi hadis ini adalah di dalam hadis ini ancaman dan juga peringatan bagi orang-orang yang tidak datang sholat berjamaah tanpa ada udzur. Yang kedua, boleh menjadi imam walaupun di tempat itu ada orang yang lebih fasih, lebih faqih kalau ada suatu kepentingan. Buktinya Nabi SAW mengatakan, aku akan menyuruh seseorang untuk menggantikan saya menjadi imam, dan saya pergi ke rumah-rumah mencari orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Nah, itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mengenai. Maka dari hadis ini, sebagian ulama Pak berpendapat bahwa sholat berjamaah itu bukan lagi sunnah muakkad, tapi hukumnya wajib. Wajib kalau berdasarkan hadis tadi. Cuma satu hadis yang pertama tadi saja yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu tidak wajib. Kenapa kata Nabi? Sholatul jamaah, sholat berjamaah lebih afdal. Nah, kata-kata lebih afdal itu di situ mengunci dia, terkunci dia. Bahwa sholat berjamaah itu mau bagaimanapun fadilahnya, tetap dia tidak wajib hukumnya. Tidak wajib hukumnya. Ya, cuma orang yang tidak berjamaah pastilah dia akan merugi. Nah, hadis ketiga, inna asqala salatin 'alal munafiqina salatul isya wa salatul fajri walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma. Sesungguhnya salat yang paling berat, ada salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya sama salat subuh. Seandainya mereka mengetahui keutamaan, keuntungan yang terdapat di dalamnya, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan apa? Dengan merangkak. Ya. Jadi salat subuh sama salat isya ini memiliki keutamaan khusus. Ya. Apa keutamaannya, Pak? Orang yang mendawamkan salat isya sama salat subuh ini, insya Allah hatinya dibersihkan Allah dari kemunafikan.
Dari mana dalilnya? Dari hadis tadi. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat Isya sama salat apa? Salat subuh. Berarti kebalikannya, orang yang rajin salat Isya sama salat subuh berarti tidak ada kemunafikan di dalam hatinya. Mudah-mudahan kita terbebas daripada kemunafikan. Nah, jadi rajin melakukannya, kemudian memperhatikan waktunya dan juga memperhatikan syaratnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya mereka mengetahui, ya kan orang-orang munafik nih Pak, kalau dia itu hanya akan melihat sesuatu itu dari apa? Dari keuntungan. Jadi kalau ada untungnya, dia akan apa? Dia akan datang. Tapi kalau tidak ada untungnya, dia tidak akan mau datang. Seperti itu. Nah. Kemudian hadis berikutnya, an Abi Hurairah qala atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma, datang kepada Nabi seorang laki-laki yang buta. Faqala ya Rasulullah, lalu dia berkata, ya Rasulullah, innahu laisa li qaidun yaquduni ilal masjid. Sesungguhnya tidak ada seseorang pun yang bisa membimbing saya ke masjid. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yurakhisa lahu fa yusalli fi baitih. Lalu orang tadi minta kepada Rasulullah untuk diberikan rukhsah supaya dia boleh salat di rumah. Farakhasa lahu. Maka Rasulullah memberikan keringanan kepadanya. Oke, baiklah, gitu ya. Falamma walla, tatkala dia pergi beberapa langkah, da'ahu, dipanggil oleh Nabi kembali. Faqala hal tasma'un nida'a bis salah? Apakah engkau mendengarkan adzan panggilan untuk salat? Qala na'am. Maksudnya apakah rumahmu terlalu jauh atau dekat? Itu kan? Dekat itu maksudnya kedengaran enggak adzan? Itu. Kira-kira kalau adzan itu kedengaran berapa meter, Pak? 1 kilo kedengaran? 1000 meter. Ya, 1000. Iya. Maksudnya bukan pakai mikrofon, Pak. Adzan yang tanpa mikrofon, ya. Dengan suara orang yang paling lantang suaranya pada saat itu, kira-kira suaranya berapa meter? Berapa radius berapa meter gitu? 200 ada? Paling-paling 200 itu ya. Iya. Iya, dari menara gitu. 1 kilo ada, Pak? Enggak, 1 kilo kayaknya enggak. Paling setengah kilo, ya. Ya, Pak. Iya. Pengertian berjamaah itu harus di masjid atau berjamaah di tempat lain, misalnya kantor, rumah. Pengertian jamaah itu hadis ini. Kalau kita lihat konteks yang ada di masa Nabi itu, di Madinah itu hanya ada satu sholat jamaah, Masjid Nabawi. Pernah ada orang yang mau bikin sholat masjid, namanya Masjid Dirar, ya, masjid yang didirikan oleh orang-orang munafik, tujuannya untuk memecah belah. Maka Nabi memerintahkan supaya masjid itu dibakar. Gitu. Nah, beda sama di zaman kita ini, ya. Masjid semakin banyak masjid, semakin apa? Semakin bagus. Gitu. Semakin memudahkan bagi orang untuk datang ke masjid. Biasanya kalau satu aja masjid nggak cukup buat menampung jamaah. Andai kata masjid ini pun semua orang yang ada di komplek ini datang, sanggup nggak masjidnya menampung, Pak? Hah? Jadi kira-kira seperti sholat Jumat, ya. Sholat, makanya kata orang,
kalian itu tidak akan pernah menang dari orang Yahudi katanya. Kecuali apa? Kecuali sholat subuhnya sama dengan sholat Jumatnya. Nah, tapi kadang-kadang kita lihat Pak, ada yang unik ini. Kadang-kadang ada orang dalam beribadah itu luar biasa besar perhatiannya dengan zikir-zikir gitu ya. Ya kan? Dengan bacaan-bacaan, dengan wirid-wirid, ya. Apalagi dengan solawat-solawat gitu, ya kan? Tapi giliran sholat berjamaahnya nggak ada perhatian gitu. Bahkan merasa seolah-olah sholat berjamaah itu tidak penting gitu. Padahal andai kata misalkan bahwa saya kalau sholat di rumah lebih khusyuk ketimbang sholat berjamaah di masjid, malah merasa kurang khusyuk. Maka yang lebih afdal saya sholatnya di masjid, walaupun kurang khusyuk. Makanya kata orang, al-kadru ma'al jamaah khairum minas safwi ma'al fardi. Keruh, ya, suasana kebatinan kita keruh, tapi kita berjamaah lebih afdal daripada suasana kebatinan kita itu bening, tapi kita menyendiri. Kenapa? Dalam sholat berjamaah itu banyak hikmahnya, Pak. Salah satu hikmahnya apa? Ziyadatul iman. Iman kita kan bertambah. Kita lihat di masjid itu adalah tempat berkumpulnya orang-orang soleh, orang-orang baik. Nanti kita di masjid ketemu dengan orang soleh, ketemu dengan orang baik. Ya, ketemu dengan orang baik dan ketemu dengan orang soleh, kesolehannya akan apa? Akan menular kepada kita. Bukan hanya corona yang menular, kesolehan itu pun akan menular kita. Itu satu. Jadi tertular dengan kebaikan dan tertular dengan kesolehan. Kemudian dalam sholat berjamaah itu ada yang disebut dengan tafaqqudul ahwal. Kita bisa menanyakan keadaan saudara kita. Maksudnya orang yang sudah biasa sholat berjamaah, biasanya dia selalu akan datang berjamaah kecuali sakit ataupun musafir. Jadi kalau ada saudara kita nggak datang, nanti kita akan datangi ke rumahnya gitu. Kenapa nggak datang ke masjid gitu? Jadi ada tafaqqudul ahwal. Itu. Jadi kemudian sholat berjamaah di masjid itu bukan hanya sekedar datang kemudian pulang, tapi di situ ada apa? Ada ukhuwah, persaudaraan, ya. Kemudian di situ juga ada persatuan, ya. Kemudian di situ juga ada tolong menolong, ya. Kemudian di situ juga ada kasih sayang. Itu banyak sekali keutamaan. Makanya dalam berjamaah itu dikatakan, sering disebutkan Imam apa? Sawu sufufakum. Luruskanlah dan rapatkanlah shaf kalian. Nah, jadi makanya begitu besarnya fadilah dan keutamaan salat berjamaah. Itu bagi laki-laki, Pak. Tapi kalau bagi perempuan lebih utama bagi dia salatnya di rumah. Jadi kalau perempuan sholat, kalau dia berjamaah ke masjid, dia dapat berapa? 27, Pak. 27 kali lipat. Tapi kalau dia sholat di rumah, dia dapat berapa? Lebih dari 27. Ya. Tapi walaupun begitu, walaupun dia dapatnya lebih besar di rumah ketimbang di masjid, tapi kata Nabi, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kamu halang-halangi hamba Allah kalau mau ke masjid. Jadi perempuan kalau mau ke masjid tidak boleh dihalangi. Ya, kecuali perempuannya terlalu cantik. Cantik banget gitu. Gitu. Kalau ke masjid takut jadi fitnah. Lebih afdal dia sholatnya di mana? Di rumah aja. Bukan, Pak. Kalau jadi cantik banget, nanti orang semua jelalatan lihat dia. Ini cantiknya kebangetan gitu.
Gimana Pak? Iya. Karena terlalu cantik gitu, nggak boleh. Iya, tapi itu saran, nggak boleh dilarang. Dilarang nggak boleh. Kalau dilarang nggak boleh. Cuma kalau disarankan iya. Tapi enggak, saya mau ke masjid juga katanya, ya sudah, nggak apa-apa. Nah, bayangkan Pak, orang yang buta saja tidak diberikan Nabi rukhsah untuk sholat di rumah. Apalagi orang yang sehat. Ini kita ini nggak sedang berbicara tentang hukumnya. Kalau hukumnya tadi di awal sudah saya katakan hukumnya tidak wajib. Tapi mendengar ancaman itu luar biasa. Bahkan kalau Imam Bukhari mazhabnya sholat berjamaah itu wajib, Pak. Dalam kitab Sahih Bukhari beliau menyebutkan hadis tentang wajibnya sholat berjamaah. Salah satunya beliau mengatakan babu wujubi sholatil jamaah, bab wajib sholat jamaah, katanya begitu dalam kitabnya. Setelah itu dia baru menyebutkan hadis yang itu tadi, saya kata Nabi ketika udah kumpul di masjid, saya mau perintahkan orang ngumpulin kayu bakar, kemudian saya suruh orang untuk menggantikan saya menjadi imam, kemudian saya akan datang ke rumah-rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah, saya akan bakar rumah mereka, kata Nabi SAW. Saking pentingnya untuk sholat berjamaah. Nah, kadang-kadang itu yang saya katakan tadi, sebahagian orang untuk hal-hal lain dia begitu besar perhatiannya, tapi untuk sholat berjamaah ini kayak nggak dianggap gitu, Pak. Kayak nggak dianggap, kayak dianggap tidak penting dan tidak termasuk yang hal diprioritaskan. Mungkin itu saja jemaah sekalian. Mohon maaf ada kendala teknis pada hari ini. Tadi saya juga lupa untuk ngecek dulu laptop ini. Biasanya saya cek dulu. Mudah-mudahan untuk pekan depan tidak lagi seperti ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.